disiapkan sesuai dengan tugas-tugas penghambaan kita. Karena itu, sebelum nanti kembali kepada Allah untuk dihisab dan pasti pulang, ya, mohon bisa ditunjukkan kepada saya seorang hamba yang fakir ilmu ini, yang lemah ini, yang pengetahuannya cuma sedikit ini, itu pun belum tentu benar. Tolong tunjukkan kepada saya siapa satu sosok di muka bumi ini yang pernah hidup dan tidak pernah wafat sampai saat ini. Tolong tunjukkan. Atau yang tidak akan pernah wafat, tolong tunjukkan. Bukankah Nabi Adam manusia pertama yang turun ke bumi wafat? Sayyidah Hawa istrinya wafat. Seluruh nabi dan rasul, nabi yang mulia, nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat. Setiap raja-raja yang hebat wafat. Entah itu yang taat, bahkan nabi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Atau yang membangkang bahkan mengaku Tuhan seperti Firaun dengan lancang mengatakan ana rabbukumul a'la, wafat. Maka jika kita telah belajar dari pendidikan di masa lalu, makanya fi'il madhi itu masa lalu, ya. Itu harakatnya itu fathah. Fathah itu dari kata fataha, terbuka. Jadi masa lalu itu, ya, itu dibuka kepada kita di masa kini untuk diambil pelajarannya. Kalau baik teruskan, kalau buruk tinggalkan. Tapi sekian masa pendidikan di masa lalu itu selalu memberikan peringatan kepada kita bahwa satu di antara peringatan itu kita akan pulang. Kita akan dihisab. Jadi jangan sampai salah visi hidup ini. Jangan sampai salah misi. Karena sehebat apapun saat status itu disandang di dunia ini, kita akan tinggalkan. Makanya ketika orang meninggal, ya, wafat, dikatakan meninggal dunia. Di semua yang lekat pada dunianya ditinggalkan. Rumah ditinggalkan, kedudukan ditinggalkan, ya. Maaf sekali, harta benda ditinggalkan. Nggak ada yang dibawa. Apa yang dibawa ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya ini. Visi dan misi hidup. Apa visinya? Masih dari akar kata ini. Identitasnya abdun, jamaknya ibadun, komitmen visi misi hidupnya na'budu abada ya'budu ibadah. Ibadah. Ya. Karena itu sering ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan, ya, penajaman kembali, pengingat kembali arah kehidupan kita supaya benar. Ya, bukankah sering kita dapatkan saat mengkaji Al-Quran itu, ketika Allah berfirman, saya beri contoh di Quran, surah ke-51 misalnya, Al-Dhariyat, ayat 56. Bahkan ini langsung dilekatkan dengan tujuan penciptaan. Tegas sekali kalimatnya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya nafi. Ya, pakai ilah maka ujungnya isbat. Ya, ingat, kalau ada la atau ma, kan, ini disebut nafi, menafikan sesuatu. Kalau setelah ini ada ilah, ini disebut isbat, menetapkan sesuatu. Jadi hanya yang ini saja, mengartikannya ditolak semua, hanya yang ini saja yang terletak setelah ilah. Contoh, yang pakai la, syahadat. Asyhadu an la ilaha. Ya. Aku bersaksi, la ilaha, nggak ada Tuhan, menolak semua Tuhan, nggak ada Tuhan. Kalau sampai sini, ateis, nggak ada Tuhan, nggak mengakui Tuhan, nggak ada Tuhan. Ya. Kalau bahasa Quran ini sebetulnya ateis itu nggak konsisten, karena